Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, di semester 2 ini kita sudah akan masuk ke bab terakhir, yaitu tentang tata surya. Semoga masih tetap semangat ya. Sebentar lagi kenaikan kelas. Masih bersama Ibu Nurti Istilah Ratnasari. Oke, kita lihat dulu seperti biasa ke daftar isi ya. Daftar isinya ada 4 bagian seperti biasa. Ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, lalu materi, dan yang terakhir tentu saja tugas. Kita masuk dulu ke menu yang pertama, yaitu adalah kompetensi dasar. Dasar di bab terakhir ini adalah menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Lalu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua. Menu yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, jadi setelah belajar materi ini, kamu diharapkan dapat merinci lapisan matahari beserta ciri-cirinya dengan tepat, lalu mengurutkan nama-nama planet dari yang paling dekat sampai paling jauh dari matahari dengan benar, lalu memilih juga planet-planet yang tergolong planet dalam dan planet luar dengan benar. Selanjutnya mendeteksi benda langit yang termasuk komet, meteor, maupun asteroid dengan tepat. Dan yang terakhir adalah membuat karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan dengan menarik. Masuk ke menu yang ketiga. Menu yang ketiga tentu saja kita langsung masuk ke materi. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian tata surya, kita harus belajar dulu bagaimana sih awal mula terbentuknya tata surya. Ya, jadi kurang lebih tata surya ini secara teori terbentuk di 4,6 miliar tahun yang lalu, yang pada mulanya adalah bentuknya awan gas dan debu. Kemudian ada gangguan yang menghasilkan peristiwa, yaitu awannya runtuh menghasilkan piringan gas dan debu di sekitar inti, di sekeliling inti. Nah, setelah itu terjadi pembakaran di inti, terbentuklah bintang bernama matahari. Jadi, yang pertama terbentuk di tata surya kita itu adalah matahari atau intinya, ya. Nah, gas dan debu di pinggiran bergabung menjadi cikal bakal planet. Nah, itu kan yang awalnya seperti tadi terjadi pemanasan, terjadilah inti, lalu planetnya itu akan muncul ya, membentuk planet dan juga sistem materinya menjadi asteroid dan komet. Nah, seperti tata surya saat ini. Bisa dilihat gambarnya ya, awalnya gas dan debu, lalu berbentuk piringan, lalu membentuk matahari, selanjutnya cikal bakal planet, dan yang pada akhirnya terbentuklah planet-planet beserta orbitnya dan benda-benda lain di tata surya itu asteroid dan komet. Tata surya yang kita kenal saat ini adalah seperti ini kurang lebih ya. Intinya adalah matahari, lalu dikelilingi oleh 8 planet. Yang paling dekat itu Merkurius, lalu Venus, terus bumi, kemudian Mars. Setelah itu ada sabuk asteroid ya, di antara orbit Mars dan Jupiter itu ada yang kita sebut sebagai sabuk asteroid. Nah, dilanjutkan dengan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Ada juga yang disebut dengan planet Katai atau planet kerdil ya. Ada 6 yaitu Eris, Pluto, Sedna, Haumea, Quaoar, dan Make-Make kita sebut ya, Make-Make ya. Nah, jadi
Kalau misalnya kita lihat dulu, mungkin kalian ada yang pernah dengar bahwa Pluto itu adalah sebuah planet. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, Pluto itu tetap ada, tapi tidak disebut lagi sebagai planet yang sama seperti kita Bumi ya. Tapi dia masuknya sekarang ke planet Katai atau planet kerdil. Nah, selain ada planet, ada juga yang kita sebut sebagai asteroid, yaitu objek bebatuan kecil yang gagal membentuk planet ya. Selanjutnya ada sabuk asteroid, itu terletak di antara Mars dan Jupiter, yaitu sekitar 478 juta kilometer dari matahari. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan komet, yaitu objek es yang memiliki ekor gas dan debu saat mendekati matahari. Nah, selanjutnya ada sabuk Kuiper. Ini ada di luar orbit Neptunus, atau ini hampir di batasnya tata surya ya, sekitar 4,44 sampai 7,5 miliar kilometer dari matahari. Nah, yang paling luar ada yang kita sebut sebagai awan Oort ya. Awan Oort itu adalah waduk komet sekitar 0,75 sampai 30 triliun kilometer dari matahari. Nah, di luar awan Oort itu adalah galaksi lain ya. Jadi banyak tata surya lain di alam semesta ini, dan itu ada di luar awan Oort ya. Jadi awan Oort itu adalah batas tata surya kita. Membayangkannya aja luar biasa ya. Oke, kita mulai bahas satu-satu ya, satu-satu objek tata surya ini. Yang pertama adalah tentu saja intinya. Jadi intinya itu adalah matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas dan panas yang bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Nah, tanpa energi intens dan panas matahari, tentu saja tidak mungkin ada kehidupan di bumi. Kan kalian sebelumnya sudah belajar tentang fotosintesis ya. Jadi kalau nggak ada matahari, nggak mungkin ada kehidupan, karena fotosintesis tidak mungkin berlangsung. Nah, inti dari tata surya ini, yaitu matahari, ternyata memiliki 4 lapisan. Dari yang paling dalam itu kita sebut sebagai inti atau core, yaitu bagian yang suhunya sekitar 14 juta derajat Celcius, di mana terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi sangat besar. Makanya sinar matahari itu sampai ke bumi, padahal jaraknya adalah 170 juta kilometer. Ya, jadi di sini suhunya di inti atau core-nya matahari itu sekitar 14 juta Celcius. 14 juta derajat Celcius, itu luar biasa sekali panasnya, kita tidak bisa membayangkan ya. Selanjutnya kita masuk ke lapisan kedua. Di luar inti itu ada yang disebut dengan fotosfer. Ini suhunya mulai turun menjadi 5.500 derajat Celcius. Masih tidak terbayangkan ya. Masih sangat-sangat panas dengan ketebalan sekitar 300 km. Nah, bagian ini juga dapat terlihat, namun dapat menyebabkan kerusakan pada mata jika dilihat secara langsung. Nah, nanti kita bicarakan, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang gerhana. Nah, ini fotosfer dapat terlihat, tapi dia merusak mata, jadi diperlukan perlindungan khusus ya. Nah, lapisan yang ketiga itu adalah kromosfer. Ini adalah atmosfer matahari yang suhunya sekitar 4.200 derajat Celcius dengan ketebalan lapisan sampai 2.000 km. Ini tebal sekali dan dia suhunya makin turun, walaupun masih tetap sampai 4.200 derajat Celcius ya. Dan lapisan yang terluarnya adalah korona. Korona ini merupakan atmosfer luar matahari yang suhunya sekitar 1 juta derajat Celcius dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Wow, luar biasa ya. Aduh, Masya Allah, ketika kita mempelajari ini nggak muncul rasa kekaguman dalam diri kita. Ini pasti kita sangat-sangat kagum ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat menambah keimanan ya anak-anak ya. Kalau kita bicara corona, ingat sekarang masih pandemi, mudah-mudahan cepat berlalu, kita berdoa sama-sama ya. Jadi kalau kita simpulkan, matahari ini adalah bintang, satu-satunya bintang yang ada di tata surya kita. Jadi bintang terdekat dari tata surya kita. Karena kalau sebetulnya yang besar mah jauh lebih banyak ya, tapi itu di luar tata surya kita. Makanya yang paling terlihat itu adalah matahari, paling terlihat besar, dan juga dia paling berguna bagi kita, karena tanpa matahari, tanpa cahayanya, tentu saja di bumi tidak akan ada kehidupan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menyingkat nih lapisan matahari, biasanya ibu pakai singkatan IFROCO. Tapi terserah kalian ya, IFROCO gitu ya.
I-nya inti, F-nya fotosfer, K-nya kromosfer, dan terakhir adalah korona. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke planet. Jadi planet ini adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Nah, salah satunya kita di sini ya, di bumi. Nah, di sini ada 8 planet yang kita kenal. Yang paling dekat itu adalah Merkurius. Ini kalau ukurannya itu dia paling kecil, jadi sekitar 0,055 bumi ya. Suhunya ini walaupun dia paling dekat dengan matahari, dia itu bisa dari minus 180 sampai 430 derajat Celcius ya. Nah, dia ini jaraknya paling dekat dari matahari, yaitu 57 juta kilometer. Luar biasa ya. Paling dekat dengan matahari itu masih 57 juta kilometer. Nah, dia ini adalah planet terkecil dan juga planet dengan jumlah kawah terbanyak di tata surya kita. Kenapa paling banyak? Karena dia paling dekat dengan matahari, paling mudah terkena semburan api dari korona ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah Venus. Nah, Venus ini ukurannya mendekati bumi, yaitu sekitar 0,815 kalinya bumi ya, dan suhunya tapi sangat tinggi, yaitu sekitar 462 derajat Celcius ya, karena dia masih dekat juga dengan matahari, dan ini jaraknya adalah dari sekitar 108,2 juta kilometer dari matahari. Nah, Venus ini perputarannya searah jarum jam, dia rotasinya ya, berputar porosnya itu searah jarum jam, dan dia juga merupakan planet terpanas di tata surya. Kenapa bisa terpanas? Nah, kamu cari faktanya ya, ini menarik sebenarnya. Selanjutnya masuklah kita ke planet ketiga, yaitu tempat kita lahir, ya benar sih, tempat kita hidup, yaitu bumi. Nah, ini suhunya ya standar ya, antara 16 sampai 40 derajat Celcius, walaupun yang minus 0 derajat juga ada sekitar kutub ya. Nah, ini jaraknya itu adalah 149,6 juta kilometer dari matahari. Nah, karena melambat, dalam 140 juta tahun mendatang, satu hari di bumi itu adalah 25 jam. Tapi masih lama, 140 juta tahun mendatang ya. Kita nggak mungkin masih ada ya, buminya juga wallahu a'lam masih ada apa enggak. Nah, ini adalah satu-satunya tempat yang kita tahu adalah untuk hidup, setahu kita. Tapi wallahu a'lam di luar sana kita nggak tahu ya apa yang terjadi di luar sana. Selanjutnya kita masuk ke planet keempat, yaitu adalah Mars. Nah, ini juga ukurannya hampir sama seperti bumi, yaitu sekitar 0,107 bumi. Ini lebih kecil sih, tapi di sini disebut lebih mirip dengan bumi ya. Suhunya itu minus 87 sampai minus 5. Di sini dingin sekali ya, karena sudah mulai menjauh dari matahari. 227,9 juta kilometer dari matahari jaraknya. Dan ini Mars itu punya gunung berapi tertinggi setata surya yang disebut sebagai Olympus Mons. Tingginya itu sekitar 20 km. Untungnya tidak di bumi ya, ini kebayang dong 20 km gunung berapi tertinggi, kalau meletus seperti apa dahsyatnya. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke planet kelima, yaitu Jupiter. Nah, ini adalah planet yang terbesar. Kalau Mars itu disebutnya tadi planet merah, kalau Venus itu disebutnya bintang fajar ya. Kalau bumi itu disebutnya planet biru. Kalau Jupiter ini adalah planet terbesar. Masanya itu sekitar 307,8 kali bumi. Jauh lebih besar sekali ya. Tapi makin jauh dari matahari tentu saja si suhunya itu makin rendah. Di sini suhunya itu minus 108 derajat Celcius, dan ini jaraknya adalah 778,5 juta kilometer dari matahari. Luar biasa ya. Nah, jadi di Jupiter ini ada bintik merah besar ya, ukurannya itu 3 kali diameter bumi. Itu karena kenapa seperti itu? Jadi di Jupiter itu terjadi banyak badai besar ya, banyak badai besar. Nah, itu adalah badai-badai yang terjadi di Jupiter. Terlihatnya seperti itu karena dari mulai Jupiter sampai Neptunus itu bentuknya itu sudah tidak padatan. Dia itu adalah bentuknya sebetulnya gas ya, gas, bentuknya gas. Selanjutnya kita masuk ke planet ke-6, yaitu Saturnus. Ini masanya itu adalah 95,159 bumi. Suhunya lebih rendah lagi, yaitu minus 23. Oh, nggak lebih rendah ya, lebih rendah Jupiter tadi.
dan jaraknya itu adalah 1,42 miliar kilometer dari matahari. Wow, ya. Kutub utara Saturnus itu tampak berbentuk heksagonal, segi 6 akibat gelombang dan tekanan tinggi. Dan Saturnus ini adalah planet yang bercincin, ya. Selanjutnya planet ke-7, ini adalah Uranus. Masanya itu sekitar 14,536 bumi. Suhunya itu minus 224, ya, derajat Celcius. Jaraknya 2,87 miliar kilometer dari matahari. Dan akibat ditabrak oleh benda besar, Uranus itu berotasinya menggelinding karena kemiringan sumbunya sekitar 97,77 derajat. Jadi dia ini perputarannya atau rotasinya itu unik karena dia nggak seperti yang lain, dia itu agak menggelinding gitu ya. Planet terakhir ini adalah Neptunus. Masanya 17,147 bumi dan di sini suhunya adalah minus 218. 4,49 miliar kilometer dari matahari, jauh sekali ya. Warna biru tua Neptunus berasal dari metana di atmosfernya. Nah, kurang lebih seperti itu adalah info singkat tentang 8 planet yang ada di tata surya Me Phoebe Majusun. Ya, kalau ibu menyingkatnya enakan seperti itu. Me Phoebe Majusun. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu. Me Phoebe Majusun. Jadi ini adalah 8 planet yang ada di tata surya. Tidak bisa memancarkan cahaya, hanya bisa memantulkan saja. Ya, memantulkan dari mana? Dari bintang yang diterimanya, yaitu matahari. Dan semua planet-planet ini berada di orbitnya ya. Makanya sampai hari ini alhamdulillah tidak terjadi tabrakan. Kita lihat ya. Jadi planet ini kita bedakan jadi 2. Ada yang kita sebut sebagai planet dalam dan planet luar. Tuh, planet dalam yang kecil-kecil sebelah kiri, planet luar yang besar-besar sebelah kanan. Bedanya apa? Planet dalam ini kita kenal juga dengan planet terestrial. Ini adalah planet yang dekat dengan matahari. Ukurannya kecil ya, sedikit satelit atau tidak sama sekali. Karakteristiknya berbatu. Terestrial itu artinya mirip dengan bumi ya. Sebagian besar terdiri atas mineral yang tahan api. Jadi hanya ada 4 kalau terestrial atau planet dalam itu. 4 yang terdekat. Me Phoebe Ma ya. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan selanjutnya planet luar itu kita sebut juga sebagai planet Jovian karena dia itu mirip seperti Jupiter, artinya besar ya. Planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran sangat besar, satelitnya banyak, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Jadi 4 planet Jovian ini tersusun dari gas sebetulnya ya. Mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini semuanya tersusun dari gas. Jadi dan dia ukurannya sangat besar. Ini kita sebut sebagai planet luar. Nah, cara membedakannya apa? Sebetulnya mudah ya. Planet dalam itu adalah planet yang terletak antara matahari sampai sabuk asteroid. Nah, itu terlihat ya, ada tengah-tengah ini sabuk asteroid. Dan planet luar itu adalah planet yang ada di luar sabuk asteroid. Jadi dari sabuk asteroid sampai ke sabuk Kuiper, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, matahari sudah, planet sudah, sekarang kita akan membahas yang disebut dengan komet. Jadi komet ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes. Artinya itu berambut panjang. Kenapa berambut panjang? Karena komet adalah benda langit yang mengelilingi langit matahari dengan orbit yang sangat lonjong dan terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini yang makanya disebut sebagai rambut panjang ya, karena dia punya buntut. Ini bagian-bagian komet ini ada 4. Paling dalam itu adalah inti. Selanjutnya ada yang disebut dengan koma. Lalu ada lapisan hidrogen, yang terakhir adalah ekor. Gitu. Ini adalah komet ya. Dia itu punya orbit mengelilingi matahari juga, tapi materinya beda dengan planet dan orbitnya juga beda. Di sini ada beberapa fakta tentang komet ya. Nah, tahukah kamu ada komet Halley namanya? Dia ini adalah komet yang akan muncul setiap 75 tahun sekali. Jadi dari bumi itu kelihatan. Tapi kelihatannya hanya setiap 75 tahun sekali ya. Terakhir ini komet itu terlihat pada tahun 1986.
Kamu belum lahir ya. Gue aja baru 2 tahun. Dan diprediksi akan terlihat kembali pada tahun 2061. Waduh, sempat lihat nggak tuh ya? Wallahu alam ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini nih, ini adalah orbit komet ya. Lihat yang merah tuh. Terus ada komet Halley sama Ikeazang tuh. Bentuknya itu seperti itu orbitnya, tidak seperti tidak seperti planet. Kalau planet kan bulat gitu aja ya. Dan dia semuanya mengelilingi matahari. Kalau ini juga mengelilingi matahari, tapi dia bentuk orbitnya itu lonjong. Gitu. Jadi bentuknya elips atau lonjong, jadi beda dengan orbit planet. Jadi kalau kita lihat nih ya, ada irisan kan ya antara orbit komet dengan planet. Bisa jadi, wallahu alam, suatu saat bisa jadi mungkin akan ada tabrakan antara komet dengan planet. Tapi kita nggak tahu kapan ya. Walaupun bisa diramalkan, bisa dihitung gitu ya, diperkirakan, kita nggak tahu kapan, dan semoga saja itu tidak terjadi ketika kita semua masih hidup. Gitu. Oke, komet sudah. Selanjutnya kita akan membahas batu meteor yang jatuh. Nah, ternyata di Tapanuli itu sempat ada kejadian batu meteor yang jatuh ya. Jadi kalau kita lihat nih, ada dua jenis utama meteorit, yaitu akhondrit dan yang jatuh di Tapanuli. Jadi sebetulnya itu setiap hari itu ada sekitar 48,5 ton materi meteorit jatuh di bumi. Sebetulnya ada itu setiap hari ya. Tapi peluang orang kejatuhan meteor itu hanya ada 1/700.000 selama di bumi. Jadi kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali ya. Tapi sudah ada juga lebih dari 60.000 meteorit yang ditemukan di bumi. Nah, batu meteor ini mengandung sekitar 20% besi dan 25% silikat, seperti kaca atau pasir ya, sisanya batu. Nah, meteor ini adalah batu luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Meteorit adalah batu meteor yang sampai ke permukaan bumi. Nah, harga batu yang jatuh ke Tapanuli ini adalah untuk seberat 1.800 gram atau hanya sekitar 1,8 kg ini bisa mencapai 26 miliar di pasar online. Luar biasa ya, auto kaya ya. Asal nggak niban kita aja ya, 26 miliar ya, luar biasa. Batu meteor yang menimpa atap rumah Joshua di Tapanuli adalah meteorit Chondrite CM12. Batu itu kini sudah dibeli kolektor meteorit di Amerika Serikat. Wow, auto kaya ya. Siapa yang mau kejatuhan meteor? Asal selamat aja ya. Nggak apa-apa kayak gini sih, tiba-tiba kaya. Nah, sekarang kita bahas ada 3 istilah. Ada bedanya antara meteoroid, meteor, dan meteorit. Ya, jadi ini sebenarnya adalah 3 hal yang berbeda. Yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai meteoroid. Ini adalah sebuah objek padat yang berada di ruang antar planet dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari asteroid, tapi lebih besar dari atom atau molekul. Jadi seperti batu aja, batuan-batuan biasa, hanya dia melayang-layang di luar angkasa gitu. Itu yang disebut dengan meteoroid. Ini menurut Persatuan Astronomi Internasional atau IAU ya, gitu. Nah, selanjutnya kan batuan-batuan itu yang meteoroid itu kan ada kemungkinan dia bergesekan dengan atmosfer ya. Ketika dia bergesekan dengan atmosfer, kita udah belajar bahwa di termosfer itu, di mesosfer itu bisa terjadi gesekan antara meteoroid yang masuk dengan atmosfer. Nah, ketika terjadi gesekan, dia itu akan kita sebut sebagai meteor, terbakar ya. Jadi meteor itu adalah meteoroid yang bersinggungan dengan bumi, sehingga mereka tertarik gravitasi bumi dan terbakar di atmosfer, yang disebabkan oleh adanya tekanan RAM. Inilah yang kita sebut sebagai bintang jatuh. Nah, gitu ya. Meteor ini kita sebut sebagai bintang jatuh. Kalau tadi komet kita sebut sebagai bintang berekor. Nah, selanjutnya harusnya sih meteornya kalau dia kecil, dia itu akan habis aja di atmosfer, habis terbakar, habis udah aja tinggal debu-debu, nggak sampai ke bumi. Nah, kalau dia ukuran cukup besar, nah pasti akan ada sisa ya, sisa dari meteor yang terbakar tadi. Bukan hanya berbentuk debu, tapi masih ada yang utuh seperti yang jatuh di Tapanuli itu. Kalau dia sampai ke permukaan bumi, maka itu istilahnya kita rubah menjadi meteorit. Jadi meteorit ini adalah meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi.
Meteorit ini terbentuk ketika meteor yang jatuh berukuran besar sehingga dia tidak habis terbakar di atmosfer, gitu ya. Jadi bedanya itu, meteorit itu masih di luar angkasa, meteor itu yang bergesekan dengan atmosfer, maka terjadilah pembakaran ya, kita sebut sebagai bintang jatuh. Dan yang terakhir adalah meteorit kalau dia sampai ke bumi, gitu. Sekarang kita masuk ke asteroid. Asteroid ini adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Tadi di teori di awal itu bahwa tidak semua materi itu jadi planet. Sisa-sisanya itu membentuk asteroid dan juga komet dan juga meteoroid ya. Nah, sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang kita sebut sebagai sabuk asteroid. Begini. Ya. Nah, sabuk asteroid ini adalah yang membedakan planet dalam dan planet luar. Gitu. Jadi di sini adalah tempat terpusatnya asteroid, makanya kita sebut sebagai sabuk asteroid. Asteroid selain di sini gimana? Ada, tapi pusatnya itu sebagian besar itu memang terletak di sabuk asteroid itu ya, yang orbitnya itu yang letaknya di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, ternyata ini ada beberapa fakta tentang asteroid ya. Asteroid dapat memunculkan hutan Amazon. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi tabrakan asteroid ke bumi jutaan tahun yang lalu yang membunuh dinosaurus itu ternyata awal untuk kehidupan baru di bumi. Ya, itu kan teorinya begitu ya. Dinosaurus itu salah satunya punah itu karena tabrakan dengan asteroid. Nah, jadi dampak tumbukan tersebut itu mengubah hutan tropis yang jarang dan kayak tumbuhan runjung dari zaman dinosaurus menjadi hutan hujan masa kini. Jadi awalnya dia nggak seperti sekarang, begitu tabrakan jadilah seperti sekarang. Kesimpulan ini diambil setelah peneliti menggunakan fosil serbuk sari dan daun dari Kolombia untuk menyelidiki bagaimana dampaknya mengubah hutan tropis Amerika Selatan. Tuh, jadi hasil studi ini didapat dari penelitian bahwa ekosistem tropis tidak hanya bangkit kembali tapi juga diganti dan prosesnya memakan waktu sangat lama. Jadi ternyata ada hikmahnya ya dari asteroid yang jatuh ke bumi itu saat jutaan tahun yang lalu dia memusnahkan dinosaurus tapi memunculkan kehidupan yang baru. Nah, di sini juga ada 5 asteroid yang pernah nyaris menabrak bumi. Ya, ada ini pakai kode-kode semua, kamu bisa lihat lah ya. Itu ada 5 asteroid kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ibu senang banget sih belajar kayak ginian tuh, kayak terbuka wawasan gitu dan makin kagum dan meyakini bahwa Allah adalah yang maha besar. Oke, selesai sudah materi kita hari ini ya. Kurang lebih seperti itu materi singkatnya. Kita langsung masuk ke tugas. Kalau masih ada yang nggak ngerti, boleh tanya ibu ya. Japri aja tentang materi yang tadi, atau kamu bisa browsing atau cari video lain atau baca buku mana aja boleh. Nah, tugas hari ini agak istimewa ya. Jadi tugas hari ini adalah untuk yang pertemuan selanjutnya. Karena hari ini ibu belum bahas nih. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu silahkan pelajari tentang rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Ini kan belum bahas nih hari ini, kamu pelajari dulu. Karena habis ini kamu akan libur lebaran dulu, jadi lama nih waktunya. Jadi mending tugasnya sekarang dulu dikerjakan. Nanti karena setelah libur lebaran tinggal 2 minggu pertemuan lagi. 1 pertemuan belajar, 1 pertemuannya lagi ulangan terakhir, lalu minggu ketiganya itu kamu PAT. Kenaikan kelas ya. Ini tugasnya seperti biasa ada 3 level. Level 1 biasalah kamu udah hafal ya, rangkuman aja. Membuat rangkuman mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Loh kan Bu belum diajarkan? Memang belum, makanya kamu harus baca dulu dan kamu buat rangkuman ini. Ketika minggu depan Ibu menjelaskan, kamu udah jauh lebih mengerti. Yang kedua itu adalah membuat poster mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Boleh juga kamu tampilkan dulu juga foto-fotonya ya, misalnya foto bulan itu setiap malam kelihatannya kayak gimana, itu boleh dimasukkan dalam poster. Dan level 3 seperti biasa itu adalah
membuat video mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Yang menarik ya, semuanya menarik ya. Ini udah tugas terakhir nih, buat sebaik mungkin supaya kamu juga nanti nilainya sebaik mungkin ya, terbaik. Nah, thanks anak-anak. Terima kasih banyak ya sudah menyimak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, masih banyak yang kekurangan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau seandainya masih ada yang tanyakan, silahkan tanya ibu ya, japri aja ya. Ditunggu juga kritik dan sarannya. Dan jangan lupa follow ibu ya, @nurtiistiratnasari. Nurti aja sih. IG-nya @nurtiistira. Sampai ketemu lagi anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.